رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita malam hari ini masih bisa bermujalasah, bermuassalah, duduk bersama dalam melaksanakan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Kita tahu menuntut ilmu ini mulai lahir sampai hayat hidup kita, sampai masuk ke liang lahat, ini merupakan kewajiban bagi kita. Dan alhamdulillah kita tetap istiqomah untuk hadir di musalla Nurul Iman ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amadana bi'asrarihi wa bikum fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukabbiru alaihi, dan bertakbir siapa membaca takbir, siapa musalli alaihi atas mayit. Membaca takbir musalli yang mensolatkan mayit itu arba'at takbiratin, sebanyak 4 takbir. Di antara 4 takbir itu ada takbiratul ihram. Ada takbiratul ihram. Maka kemudian memang dimulai dengan takbiratul ihram, Pak, dalam sholat itu. Seandainya orang yang sholat pada mayit itu takbir 5 kali imamnya, seandainya orang yang sholat tadi mau sholat sendiri atau sholat berjamaah, sholat sendiri khususnya dulu, takbirnya 5 kali, artinya lebih dari 4 kali, maka tidak batal. Ketika takbir selebih dari 4 enggak cukup, mau ditambahin 1, tidak batal. Akan tetapi kalau yang melakukan takbir adalah imamnya, tidak perlu kita mengikutinya. Maka diberikan pilihan, makmum tersebut mengucapkan salam, mengakhiri sholatnya dengan salam, atau menunggu imamnya selesai takbir kemudian melakukan salam bersama-sama. Ini yang lebih afdal. Jadi kalau kita sholat sendirian, umpamanya ada mayit yang ketinggalan, kita sholat sendirian, kemudian kita takbir sampai 5 kali, itu tidak batal. Tapi kalau kita bermakmum, imamnya yang bertakbir sampai 5 kali, lebih dari 4 kali, ada 2 pilihan. Yang jelas nggak usah ngikutin. Walaupun imamnya takbir sampai 5 kali, walaupun dia harus ikutin, nggak usah ngikutin. Terus gimana caranya? Ya jenengan langsung assalamualaikum, nggak apa-apa, langsung assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum. Imamnya biarin sendiri ya. Siapa suruh nambahin takbir? Sudah tahu tuntunannya adalah 4 takbir. Atau yang lebih afdol, menunggu, nggak usah ikut takbir juga, nggak usah namain Allahu Akbar, nggak usah. Nunggu imamnya setelah Allahu Akbar, kita tetap santai. Baru setelah Allah imamnya Akbar, ketika mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh ngikutin kita salamnya, tapi takbirnya enggak perlu mengikuti. Kemudian kita tahu hukum sholat jenazah. Kita bahas dulu hukum sholat jenazah ini. Setidaknya yang pertama adalah wajib kan, memang hukum awal memandikan, fardu, memandikan, mengkafani, mensolati, mengebumikan, hukumnya fardu, wajib memang. Tapi mayit yang wajib tadi, ketika mayitnya itu adalah muslim selain mati syahid dan bayi prematur yang lahir dalam keadaan meninggal. Artinya kalau bayi yang sudah tidak terbentuk badannya nggak perlu disolati, hukumnya hukumnya wajib. Malah ya kalau fardunya fardu kifayah. Artinya kalau nggak ada sama sekali wajib, dosa semuanya kalau nggak ada yang mengerjakan itu. Yang kedua adalah haram. Ketika mayit yang wafat itu adalah syahid dalam pertempuran melawan orang kafir, haram. Yang mati syahid dalam pertempuran orang kafir itu haram. Bayi prematur yang lahir dalam keadaan mati dan mayit kafir, haram. Kemudian yang ketiga adalah khilaful, orang kafir juga haram disolati ya. Juga nggak masuk surga kalau mau disolati, versi kita. Kemudian yang ketiga khilaful aula, yang menyelisihi keutamaan, yaitu ketika seseorang sudah sholat jenazah terus sholat lagi. Karena ini nggak ada tuntunan sampai sholat 2 kali 3 kali, nggak ada. Yang lebih bagus memang sholat 1 kali. Tidak disunahkan untuk mengulang. Oh dia itu teman saya hidupnya Pak Ustaz, saya nggak cukup sholat 1 kali, saya mau 5 kali biar ini kenang-kenangan terakhir. Nggak ada ajarannya, cukup 1 kali. Itu juga penghormatan yang luar biasa. Kemudian pelaksanaan sholat jenazah itu kapan? Jadi pelaksanaan sholat jenazah itu masuk sudah sholat jenazah itu sejak dimandikan mayitnya atau semenjak ditayamum semuanya. Kalau tidak bisa dimandikan, maka sejak dimandikan atau penggantinya itu sejak itu sudah dipersilahkan untuk melakukan sholat jenazah. Sholat jenazah sama, rukun-rukunnya itu sama. Maksudnya syarat sholat jenazah di antara rukunnya itu syaratnya apa? Syarat di dalam melaksanakan sholat jenazah itu di antaranya menutupi aurat, menghadap kiblat, dan sholat jenazah ini juga bisa gugur Pak, dengan adanya 1 orang yang mensolati jenazah. Ketika ada orang lain sudah mensolati 1, sudah gugur, artinya yang lain tidak mendapatkan doa. Makanya kewajiban di sini kewajiban kolektif. Yang penting ada perwakilan, sudah selesai. Terus lanjut. Yang jelas di dalam rukun sholat jenazah ini setidaknya ada 8. Yang pertama adalah niat. Ini kalau kita baca di dalam kitab Taqrirus Sabidah, pertama adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Semua perbuatan itu memang tergantung daripada niatnya. Maka wajib memang
ta'yinul mayyit fin niyati walau ijmalan. Wajib menentukan mayit yang disolati meskipun secara global. Memang tidak perlu dirinci, kalau memang secara global itu tidak perlu diperinci. Kalau seumpamanya sholat banyak mayit tidak perlu dirinci, ini si A, ini si B, si kaya kurban. Orangnya 10.000, ijazah mau disolatin semua sumbang. Tapi menentukan sholat mayitnya itu wajib, Pak. Saya mensolati mayit walaupun secara global, tapi kalau tidak menentukan tidak sah. Takyin itu saya niat sholat mayit. Tapi secara terperinci yang enggak usah diperinci. Tapi kalau secara menyebutkan mau sholat kepada mayit ini, walaupun tidak disebut satu persatu, cukup dengan mengatakan ya usolli ala hadzal mayyit, cukup. Atau mentakyin kepada satu orang, kalau seumpamanya satu orang, usolli ala Zaidin, saya sholat atas Zaid seumpamanya. Atau kita tidak tahu makmum yang mau disolatin siapa, tapi tahunya ada imam di depan. Usolli ala man shalla alaihi imam, saya mau sholat usolli ala usolli ala man shalla alaihi imam, saya ingin sholat sebagaimana sholatnya imam ini sumpamanya. Itu sudah cukup. Saya ingin sholat mayit, saya ingin sholat ala hadil mayyiti ala man shalla alaihi imam, saya ingin mensolat mayit ini sebagaimana mengikuti imam yang sedang sholat atas orang yang atas imam yang mensolati mayit ini. Atau kita mengatakan usolli alal mayyitil mawjudi fil mihrab, saya niat mensolati mayit yang berada di mihrab, itu sudah cukup. Ini masalah di dalamnya. Kemudian itu semuanya sama saja, cuma bedanya nanti kita akan bahas. Sumpamanya keliru mengucapkan niat, contoh lau akhta'a faqala usalli ala sayyidin fabana annahu amrun, sumpamanya kita salah, kita mengucapkan saya sholat atas Zaid, saya mensolati atas mayit Zaid ini sumpamanya, tapi kemudian yang meninggal bukan Zaid, Amar, maka fala tasihhu illa in asara ilaihi fatasihhu wa anna al-isara. Kalau ternyata yang mati itu Amar, tidak sah kecuali ditambahkan isyarat, seumpamanya saya sholat kepada mayit ini yang bernama Zaid. Kalau ada kata-kata seperti isyarat begitu, tidak apa-apa, masih sah. Karena ada isyarat mayit ini, padahal namanya bukan Zaid. Kemudian jika mengucapkan niat usolli ala haula'il asrah seumpamanya, saya niat mensolati orang 10, fabana anhum tis'ah, kemudian yang disolati ternyata mayitnya ada 9, sahhatis sholatu, maka sholatnya sah. Kalau seumpamanya niatnya kan harus ditakyin, harus jelasnya. Kita sebutkan jumlahnya seumpamanya 10, ternyata orangnya 9, sah. Tapi kalau kita mengucapkan usolli ala haula'il asar seumpamanya fabana annahu mahad asar, ternyata yang disolati ada 11, niatnya kita 10,
10. Tapi kalau 10 ternyata mayitnya 9, sah. Tapi kalau niatnya 10 ternyata mayitnya 11, niatnya 10, mayitnya ternyata 11, lam tasihhas salatu, maka salatnya tidak sah. Kemudian juga dicukupkan kita mengucapkan niat fardu saja, fardhon lillahi ta'ala. Tidak harus dengan niat fardu kifayatin, tidak perlu. Jadi cukup fardhon. Tidak wala tajibu niyatu fardhil kifayati tahdidan. Tidak perlu dirinci sampai fardhu kifayah. Cukup fardhu sudah sah. Itu. Yang pertama niat, rukunnya adalah niat. Kemudian yang kedua adalah takbir 4 kali sebagaimana yang telah kita bahas tadi. Takbir 4 kali. Takbir pertama adalah takbiratul ihram. Seandainya orang takbir sampai 5 kali tidak berpengaruh, tetap tidak batal. Terus kemudian itu yang kedua. Yang ketiga adalah berdiri bagi yang mampu. Kalau tidak mampu tidak apa-apa. Rukun ya, harus berdiri. Bagi yang tidak mampu nggak apa-apa. Ini bukan sunnah, ini fardu kifayah. Artinya tetap fardu. Kalau sholat tetap berdiri. Tapi kalau tidak mampu ya nggak apa-apa, tidak mampu diperbolehkan berdiri. Terus wa yaqra'ul Fatihah. Al-Fatihah ba'dal ula. Ba'da takbiratul ula, ba'dal ula. Kemudian wa yaqra'u al-Fatihah ba'dal ula. Kemudian membaca surah Al-Fatihah setelah takbir pertama. Nah, membaca surah Al-Fatihah ini Pak, menjadi rukun yang keempat. Setelah berdiri kemudian kita membaca Fatihah. Fatihah ini boleh dibaca setelah takbir pertama, boleh dibaca setelah takbir kedua, boleh dibaca takbir ketiga, boleh dibaca setelah takbir keempat. Jadi diperbolehkan membaca surah Fatihah ini setelah pertama, takbir kedua, takbir ketiga, atau takbir keempat. Allahu Akbar, niat dulu, kemudian takbir 4 kali. Setelah takbir 4 kali kita baca Fatihah kan biasanya ya. Baca Fatihah. Boleh baca Fatihahnya nomor 2 boleh, nomor 3, 4 boleh. Terus wa yusalli 'ala nabi, dan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da takbiratis tsani, ba'da tsaniyati, setelah takbir kedua. Jadi setelah takbir kedua membaca sholawat. Cuma ini Pak, kalau Fatihah itu boleh dilakukan 1, 2, 3, 4.
kecuali dalam dua keadaan. Pertama, ketika menjadi makmum masbuk, ternyata imamnya sudah lewat, baru datang ngikuti, maka ketika makmum menjadi makmum masbuk wajib membaca Fatihah. Jadi kalau kita yang di awal boleh kapan saja, tapi kalau yang masbuk harus membaca di awal, kemudian meneruskan apa yang tertinggal dari imam. Atau yang kedua, terlanjur membaca. Nah, kalau sudah terlanjur Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, jangan berhenti, Pak. Mau ditaruh di nomor 4 aja, seumpamanya jangan. Wajib diteruskan di awal. Kemudian tadi kita di dalam kitabnya membaca sholawat di takbir kedua. Kalau takbir pertama Fatihah, takbir kedua sholawat. Minimal dalam sholawat itu adalah Allahumma sholli ala Muhammadin, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu paling sedikitnya. Kemudian wa yad'u lil mayyit ba'dah, kemudian mendoakan mayit setelah takbir kedua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu paling sedikit. Terus mendoakan setelah takbir fayaqulu ba'da wa yad'u limayit ba'da sadisati, dan mendoakan lil mayyit bagi mayit ba'da sadisati, setelah takbir ketiga. Setelah takbir ketiga membaca doa, mendoakan kepada mayit setelah ba'da sadisati, takbir ketiga. Fayaqulu, kemudian ia membaca Allahumma inna hada, sungguhnya mayit ini abduka wa ibnu abdaika. Tapi paling sedikitnya biasanya kita membaca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu paling sedikitnya. Kalau Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha, atau yang lebih panjangan dikit Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa usil bil ma'i wa salli wal bardi wa naqi minal khataaya kama yunqqa as-sawb al-abyad min ad-danas wa abdiluhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa dhikruhu jannata wa 'idhuhu min adzabil qabri wa fitnatihi wa min adzabin nar. Itu kalau versi yang panjangan dikit. Atau terus ayo baca sampai mana? Kemudian setelah kita membaca doa mayit setelah takbir ketiga ini, syarat doa ini adalah harus dikhususkan untuk mayit yang disolati, sehingga doa ketika mensolati itu tidak dikhususkan, atau ketika doanya secara umum itu tidak cukup.
Ini menurut Ibnu Hajar. Allahumma hadza abduka wa ibnu abdika kharaja min ruhid dunya wa sya'atiha wa mahbubuhu wa ahibba'uhu fiha ila dhulumatil qabri wa ma huwa laqihi kana yashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna muhammadan abduka wa rasuluka wa anta a'lamu bihi minna. Allahumma innahu nazala bika wa anta khairu manzulin bihi wa asbaha faqiran ila rahmatika wa anta ghaniyun an adabihi wa qad ji'naka raghibin ilaika syufa'alahu. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanihi wa in kana musian fatajawaz anhu wa laki bi rahmatika ridwaka wa qihi fitnatal qabri wa adabahu wafsah lahu fi qabrihi wa jafir an jambayhi wa laqihi bi rahmatika al-amna min adabika hatta tab'athahu aminan ila jannatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa yaqulu fir bi'ati, dan membaca di rakaat di takbir keempat, Allahumma la tahrimna ajrah wa la taftinna ba'dahu wa filana wa lahu. Allahumma la tahrimna, janganlah ya Allahumma ya Allah, la tahrimna, janganlah engkau ciptakan fitnah pada kami. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa filana wa lahu. Allahumma la tahrimna, janganlah engkau menghalangi kami ajrahu, dari terhadap pahalanya, wa la taftinna, janganlah engkau memberi fitnah kepada kami ba'dahu, setelahnya, wa filana wa lahu, dan ampuni kami, wa lahu, dan si mayyit ini, wa yusallim, dan mengucapkan salam untuk yang terakhir. Dan setelah rakaat takbir keempat, kita membaca Allahumma la tahrimna ba'dahu, Allahumma la tumra ajrahu wa la taftinna ba'dahu filana wa lam. Kemudian wa yusallim, dan membaca salam ba'dal rabi'ati, setelah takbir keempat. Jadi ada empat. Pertama, Allah, setelah niat kita berada lagi berdiri, kemudian Allahu Akbar, membaca Fatihah. Jika takbir kedua, Allahu Akbar, membaca shalawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allahu Akbar yang ketiga, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'anhu. Kemudian takbir berapa? 4, Allahu Akbar. Kemudian Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa filana wa lahu. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Simpel itu. Jadi rukunnya itu salam pertama, assalamualaikum warahmatullahi. Salam kedua adalah hukumnya sunnah. Itu menurut Ibnu Hajar. Dan disunnahkan menambahkan wabarakatuh khusus di dalam sholat mayyit. Jadi kalau sholat fardu jangan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, enggak ngaji berarti. Terus masalah di dalam masalah sholat ini, sholat jenazah, masailu fi sholatil janazati, masalah-masalah di dalam sholat jenazah ini yang perlu catatan. Orang aulan nasi bis sholati alaihi aqrabu fa aqrabu min asabatihi. Jadi orang yang paling utama untuk mensolati mayit adalah orang
yang terdekat dari dilul asobah. Siapa kerabat terdekat dari ahli warisnya itu? Itu yang apa? Yang wajib, kerabat laki-laki yang mendapatkan hak waris, anaknya ya. Terus bapaknya sampai ke atas, anaknya sampai ke bawah. Anaknya, terus cucunya, ya seperti itu. Terus kemudian dari jalur dzawil arham, kerabat laki-laki yang tidak mendapatkan hak waris, itu juga. Contoh kalau asobah itu bapak sampai ke atas, bapak diutamakan, bapak, kakek, buyut dan sebagainya. Terus anak, cucu, terus yang kedua, sunnah bagi imam berdiri tepat di sebelah kepala mayit laki-laki dan di sebelah pantat mayit perempuan. Jadi kalau mau sholat, kalau laki-laki itu inda ra'sir rajuli, ketika dekat kepalanya, wa inda ajuzi al-mar'ah. Wa inda ajuzil mar'ati, dan di dekat pantatnya kalau itu ibu-ibu. Jadi kalau laki-laki berada di sebelah kepalanya, kalau perempuan di pantatnya. Menurut keterangan, posisi jenazah itu disolatkan dalam posisi ini. Menurut keterangan, sebaiknya bila laki-laki, bagian kepalanya itu diletakkan di kirinya makmum, di kirinya orang yang sholat. Berarti ada di sebelah selatan kalau konteks Indonesia, kepalanya ngadep sini kalau laki-laki. Sedangkan bayi perempuan sebelah utara kalau konteks ketiga. Makanya diletakkan di kanannya, di arah kanannya orang yang mensolati kalau perempuan. Kalau laki-laki sana. Tapi kebanyakan ke sana semua. Iya kan? Ya. Kalau kita rubah malah bertengkar. Padahal yang benar ke sana ya laki-laki. Ini kok ada penemu baru, padahal kita ada kitabnya. Makanya Pak, kita itu menjalankan hukum itu bukan apa biasanya, tapi apa yang semestinya. Disuruh ngaji nggak mau. Pas ketika dikasih dalil, biasanya begini ya. Ini kan hukum Pak, bukan masalah biasa tidak. Kemudian jika makmum itu ketinggalan 2 takbir, seumpamanya imam sudah melakukan 2 kali takbir, kita sudah menjadi makmum, khusyuk dengan Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang ikutin imam. Imam sudah bertakbir 2 kali, kita masih Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam sudah begini. Ar-Rahmanir-Rahim, bahkan sudah ketinggalan dua takbir. Kalau sudah ketinggalan 2 takbir seperti itu, maka sama saja sudah ketinggalan 2 rukun fi'li dalam sholat. Maka karena ketinggalan itu, maka dianggap batal. Kenapa? Karena sudah ketinggalan 2 rukun, sama dalam sholat fardu juga. Rukuk kita masih baca Alhamdulillahirabbil alamin. Zuhur sebenarnya Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iktidal. Itu kan 2 ya. Sujud dia masih Ar-Rahmanir-Rahim. Habis ya. Enggak sah. Kemudian ketika makmum takbir hendaknya membaca apa? Kemudian apa lagi? Tidak disunnahkan, saya minum dulu ya.
Yang memang mulai semalam sampai tadi itu aktivitas ngajar terus. Sampai hari ini belum selesai ngajar. Tapi alhamdulillah senang, Pak. Masih bermanfaat maksudnya. Tidak disunahkan membaca doa iftitah di dalam sholat jenazah. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi. Enggak disunahkan kalau sholat. Perasaan saya juga baca Ustaz kemarin, ya jangan baca lagi, enggak ada anjurannya. Kalau udah ngaji langsung baca surah Al-Fatihah. Ya, kusuk boleh, Pak. Jadi tidak disunahkan. Tapi kalau tahu tetap disunahkan, Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu tahu a'udzubillah itu masih disunahkan. Tapi kalau kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi, dikerasin lagi. Pinggirnya sudah begini-begini kok masih baca iftitah. Terus apa lagi? Ini catatan permasalahan-permasalahan tentang jenazah itu. Ketika makmum takbir dan hendak membaca Al-Fatihah, kemudian imam takbir yang kedua dan makmum belum selesai membaca Fatihah, maka hukum Fatihahnya gugur dan ia dihukumi seperti makmum masbuk. Artinya harus menyelesaikan nanti setelah imam salam, karena dia dihukumi gugur pertamanya seperti masbuk. Kemudian salat gaib itu diperbolehkan ketika seorang meninggal itu berada di luar daerahnya. Itu salat adalah gaib. Tu shalla idza mata fi ghairi baladil musalli. Falau shalla alaihi fi baladi fala yajuzu li ahadin min ahliha salatu alaihi. Kalau jika masih ada dalam satu daerah dengan musalli, maka tidak diperbolehkan melakukan sholat jenazah kecuali berada di dekat yang meninggal. Memang harus berada di dekatnya, Pak. Tidak boleh sholat gaib kalau masih satu wilayah. Ya RT di sebelah sini, Pak, kita sholatnya di sana. Saya mau aja Ustaz. Enggak bisa, enggak sah. Atau di Elok, yang mati di Elok kita sholat di sini, atau di sini yang mati mau sholat di Elok, enggak bisa. Masih ada di dalam satu wilayah di Bekasi, bisa hadir maksudnya. Kemudian sunnah juga ini, syarat sah sholat gaib adalah orang yang sholat termasuk orang yang terkena kewajiban mensolati saat mayit meninggal dunia, ya termasuk muslim, balik dan sebagainya. Yusannu an takuna sholatul janazati fil masjid. Kemudian sunnah melaksanakan sholat jenazah itu di masjid. Wa bisalasati sufufi fa aksara. Dengan 3 shaf. Makanya Pak, beda sholat fardu dengan sholat apa? Dengan sholat jenazah, Pak. Kalau sholat fardu kan sampai ke sana kan. Kalau sholat jenazah itu diperkecil shafnya. Disunahkan bisa sampai 3 kali shaf. Enggak usah sampai ke sana, ngapain sampai sana? Uang berdiri semua. Enggak ada rukunya, nempel. Enggak usah jaga jarak, nempel. Yang penting kita bisa Allahu Akbar, enggak sampai terganggu di depannya, sampai kena kepalanya kan sakit juga kalau terlalu dekat. Kemudian as-salatu 'ala al-madfun 'inda qabrihi tajuz in kana musalli min ahli wujud salah wa mautil mayyit. Diperbolehkan mensolati mayit yang sudah dikubur dengan syarat orang yang mensolati termasuk orang yang terkena kewajiban saat mayit meninggal dunia. Tidak masalah meskipun mayit itu sudah membusuk, wala yadurru balaul mayyit. Jadi bolehkan mayit sholat di atasnya boleh, di atas kubur itu boleh. Allah. Itu bukan sholat gaib, Pak.
memang musolati ada di bawahnya. Nah, kita berarti minggu depan lagi ya, seminggu lagi, 2 minggu lagi berarti minggu kedua ya. Kita akan membahas tentang memakamkan mayit. Semoga bermanfaat, sehat walafiat, dan bisa hadir lagi di majelis ilmu. Orang yang banyak ilmunya, orang yang sering mendengarkan seperti ini tidak gampang menyalahkan orang lain. Kenapa? Karena kita ya malah kalau memang tidak sesuai dengan apa yang kita kaji, tanya saja kepadanya, ada enggak tuntunannya, jangan sampai menyalahkan. Karena dalam fikih itu bermacam-macam pendapat, tadi Ibnu Hajar, ada yang lain yang seperti itu. Dalam madzhab Syafi'i saja banyak, ada Imam Rafi'i, Imam Nawawi dan sebagainya. Cukup. Allahumma fi ila qawmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.